Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi dengan Ustazah Nisa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama Islam di bab yang kedua, yaitu dengan tema iman kepada Allah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu arti iman kepada Allah. Secara bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan secara istilah, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa iman adalah al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, yang artinya iman yaitu berkeyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dengan segala sifat-sifatnya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tujuannya agar kita yakin kepada Allah dan taat kepadanya. Al-imanu aqdum bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Ketika kita sudah mempercayai dengan hati, maka tidak cukup sampai di situ saja, akan tetapi kita juga harus melafadzkan dengan lisan kita. Maka ucapkanlah, ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus mengucapkan. Dengan apa? Yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu dibuktikan dengan wa amalun bil arkan, yaitu dengan sebuah pengamalan. Artinya diamalkan dengan anggota badan kita. Apa pembuktiannya? Dengan kita melaksanakan yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, dari hadis yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam iman, yaitu yang pertama, meyakini atau membenarkan dengan hati, yang kedua, diucapkan dengan lisan, dan yang ketiga, dibuktikan dengan perbuatan. Kemudian yang selanjutnya, contoh implementasi iman kepada Allah. Yang pertama, melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, membayar zakat. Dan yang terakhir, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, setelah kalian sudah mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan iman kepada Allah, selanjutnya kita sebagai seorang muslim juga harus yakin dengan bukti-bukti ciptaan Allah. Berikut bukti-bukti adanya Allah. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 25 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Surah Ar-Rum ayat 25. Jenis bukti berupa ayat Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa taala ini membuktikan bahwa Allah itu ada.
Kemudian yang kedua, adanya kejadian alam semesta. Alam semesta ini merupakan bukti yang paling sederhana yang telah Allah sediakan. Bukti fisik ini tersedia bagi semua orang. Di saat kita melihat gunung, sungai, dan keindahan alam di sekeliling kita, kita akan segera merasa bahwa semua itu tidak hadir begitu saja. Mengapa alam bisa seindah itu? Alam semesta ini bukan sekedar indah, namun luar biasa besarnya dan sangatlah teratur. Kemudian yang ketiga, adanya kejadian manusia. Lewat kejadian manusia terbukti bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tidak mungkin manusia itu ada dengan sendirinya, dan tidak mungkin pula manusia diciptakan oleh makhluk biasa, bahkan menjadi makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Satu hal lagi yang membuktikan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai keunikan, karena sejak manusia pertama kali diciptakan sampai sekarang sudah bermiliar-miliar jumlahnya. Namun dari jumlah yang besar itu, tidak ada seorang pun yang memiliki kesamaan dengan seorang yang lainnya, bahkan anak kembar sekalipun. Hal ini membuktikan bahwa kejadian manusia diatur, diarahkan oleh satu kekuatan yang maha tinggi, maha pengatur, dan maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, sampai sini sudah paham? Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Kesimpulan dari video kali ini yaitu arti dari iman adalah percaya. Percaya di dalam hati, yang kemudian kepercayaan tersebut diucapkan dengan lisan kita, kemudian dibuktikan dengan pengamalan atau suatu perbuatan. Baiklah, setelah kalian memahami arti dari kata iman dan makna iman kepada Allah itu apa, maka sekarang marilah kita belajar mengimplementasikan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan cara apa? Kalian rajin sholat 5 waktu, rajin bersedekah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebelum video ini berakhir, tugas anak-anak di rumah adalah menuliskan contoh implementasi dari pengamalan iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan ya, tetap semangat belajar di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.